of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini? Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kali ini kita akan berdiskusi seputar Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati beberapa waktu kemarin. Nah, sebenarnya kalau menurut Om Bob, pendidikan di Indonesia sejauh ini tuh seperti apa sih? Oke, bicara soal pendidikan, yang perlu kita perhatikan sekarang dengan pengalaman kita mengalami perubahan pemerintah kan, dari zaman Belanda menjadi zaman merdeka, menjadi Orde Lama, Orde Baru, sampai ke Orde Reformasi, sampai sekarang ini ya menuju ke Indonesia yang lebih hebat ya. Milenial ya, sudah masuk ke 4.0 ya, gagah. Nah, sebetulnya yang perlu kita pikirkan sekarang, kita harus istilahnya itu melupakan dulu apa yang sudah ada sekarang ini, tetapi mulai juga memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kalau ditanya kepada banyak orang, pendidikan di Indonesia ini sekarang maju atau tidak, itu kok rasa-rasanya itu banyak yang bilang tidak maju. Oke. Ya. Nah, ini yang menjadi problem yang besar. Dan kenyataannya memang tingkat universitas terbaik itu untuk Indonesia itu rankingnya itu nggak bisa naik-naik terus. Ya, di bawah maksudnya. Ya kalau udah di atas naik-naik terus nggak bisa, ya tetap di atas kan. Tapi ini di bawah. Jadi memang kalau kita lihat tenaga kerja yang di Indonesia ini, terutama di perusahaan-perusahaan yang berkelas ya, artinya yang berkelas itu yang skalanya besar ya, itu banyak sekali tenaga-tenaga yang di pucuk pimpinan itu adalah dari orang ekspatriat ya, artinya orang yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, ya, dan kelihatannya memang gaji atau penghasilan orang-orang yang lulusan luar negeri itu relatif lebih banyak ketimbang orang-orang yang lulusannya bukan dari luar negeri ya, kira-kira seperti itulah gambarannya, itu seperti itu. Namun demikian yang paling penting sebetulnya adalah selama ini kita harus mulai memikir pendidikan untuk masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia itu sebetulnya mana yang lebih penting, pendidikan akhlak, budi pekerti dan sebagainya yang masalah akhlak, atau lebih penting masalah berpikiran secara vertikal, matematiknya hebat, ilmu fisikanya luar biasa, bisa bikin roket, macam-macam itu. Mana yang lebih penting? Ini harus kita pikirkan lebih dahulu nih. Ya, sepanjang kita merdeka 70 tahun ini, apalagi akhir-akhir ini kita lihat itu, kenapa kok dunia pendidikan Indonesia bisa dikatakan mundur ya. Nah, ini sekarang kembali kita harus mulai bagaimana kita membenahi lebih dahulu sekarang. Akhlaknya dulu, apa ilmunya lebih dahulu. Ini yang perlu ditelaah dulu ya. Nah, sebelum ke sana ini ada cerita yang menarik ya. Kita ada cerita yang menarik bahwa di Perancis, negara Eropa ya. Itu kan negara maju itu ya, termasuk 5 negara besar ya. Itu terjadi satu macam seleksi untuk pegawai. Ya, pegawai di sebuah perusahaan yang gede juga, mulai mencari orang-orang lulusan terbaik dari seluruh negeri ya, untuk direkrut. Nah, ada seorang yang luar biasa ya, hidupnya sederhana, baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi sampai ke jenjang master, itu selalu cum laude, nomor 1 terus. Hidupnya sederhana, ya. Pada saat dilakukan wawancara, ya macam-macam ini wawancaranya kan, di samping ilmunya udah benar juga wawancara untuk mengetahui karakternya.
Oke. Ya, pada saat terjadi wawancara macam-macam itu dia ditanyain, kamu hidupnya sedemikian sedemikian miskin. Ya. Itu miskinnya di Perancis ya agak beda dengan miskinnya di sini gitu ya. Ya, jadi kamu hidup di tempat tinggal yang tidak di pinggiran, ya, di pinggiran. Dia kalau kuliah atau lagi sekolah selalu dia tidak pernah jajan di luar. Ya, jadi dia selalu sama orang tuanya dibekalin makan dari rumah. Ya, di sana sekolah tuh bisa sampai all day kan, ada makan siang sampai makan siang maupun makan sore gitu ya. Jadi dibekalin. Ya, jadi dia relatif tidak ada pengeluaran uang sama sekali yang sangat dianggap boros. Ya, pokoknya dia hidupnya sederhana termasuk ngirit. Ya, nah waktu itu dia ditanyain, lah kamu caranya ngirit tuh bagaimana? Ya, karena memang orang tuanya juga miskin. Ya, dia mengatakan, saya bisa menghemat dari beberapa pengeluaran yang tidak perlu dikeluarkan. Ya, artinya bisa tidak dikeluarkan gitulah ya. Jadi misalnya kalau kita diajak teman untuk hangout gitu. Ya, hangout atau ada macam-macam lah, kita rame-rame beli es krim macam-macam. Ya, pakai taktik kalau ada teman yang bayar ya dia nggak usah bayar. Ya, nebeng aja. Ya. Walaupun di Eropa sana kan terkenal yang namanya good Dutch. Oh ya, good Dutch. Ya, artinya BDD, bayar dewe-dewe. Ya, jadi dia kalau diajak jajan itu ya menunggu kalau ada yang nge-treat. Ya kan? Juga dengan tanpa malu tanya, lah ini yang siapa yang bayar bilnya gitu kan? Oh, enggak apa-apa, nih aku yang treat you gitu. Wah, berangkatlah dia. Tapi kalau enggak. Karena memang dia hidup dalam segala kesusahan. Nah, pada suatu saat dia ditanyain juga, nah sekarang transportasi bagaimana? Nah, dia bilang, saya transportasi selalu naik bis umum. Di luar negeri, di Eropa, di Prancis itu banyak sekali orang juga naik bis umum. Ya, bisnya bersih, jadwal keberangkatannya tepat. Ya, supirnya juga nggak ugal-ugalan, ya, semua baik ya. Beda sama sini repot nih, ya. Busway untel-untelan, di sana nggak untel-untelan, ya, santai aja gitu. Lah, saya naik bus umum kan juga harus bayar. Ya, kalau tidak salah satu kali perjalanan itu mungkin kalau pakai US dollar mungkin setengah atau 2 ketip US dollar gitulah, pokoknya uang kecil. Dan bis kota di Perancis sana itu tidak ada yang pakai tiket. Ya, jadi tidak ada yang pakai kondektur narik tiket duit daripada semua penumpang. Tapi ini dia adalah begitu you masuk di situ udah ada kotak. Kotak seperti celengan itu kan. Orang masuk selalu pakai uang koin. Makanya uang koin di Eropa sana tetap ada ya. Karena salah satunya dulu pakai telepon umum, sekarang relatif telepon umum sudah tidak ada ya. Karena semua pakai seluler. Tapi bis itu masih ada. Ya, masih pakai uang logam, ceklok. Ya. Lah, supirnya juga nggak peduli dah. Yang mau dimasukkan tuh ukurannya 2 ketip atau 1 ketip nggak ada lah ya. Nah, dan dia juga konsentrasi sama supirnya itu, jadi dia nggak ngerti ada orang bayar atau tidak bayar. Ya, jadi saking hematnya sang baru lulus tadi itu, dia bisa mengumpulkan dari uang yang dia tidak bayar untuk bis yang dia kendarain itu. Oh, sebagai ongkos kan, ngirit kan. Nah, itu di Prancis itu memang terkenal yang namanya high trust society. Jadi nggak ada orang ngawasin ini udah bayar belum, itu nggak ada itu. Semua otomatis sudah pada bayar. Dan sana kan individualistiknya juga kuat. Jadi kelihatan ada yang nggak bayar ya diam aja dah. Dia punya alasan tersendiri untuk tidak bayar. Kemungkinan uangnya ketinggalan macam-macam, ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Nah, akhir kata cerita tadi rekrutmen tadi itu kan banyak yang rekrut ya. Lah, ternyata dia yang hebat seperti ini cum laude, hidupnya sederhana, ya tidak sombong, very polite, itu tidak diterima dia.
Kok malah nggak diterima? Pada saat ditanyakan, di sana lebih transparan ketimbang di Indonesia ya. Oke. Indonesia itu kalau dites nggak lulus itu ya, kalau ditanyain kenapa saya nggak lulus, seperti ini misalnya ada tes wawasan kebangsaan gitu ya kan. Itu ya jawabnya tidak lolos. Udah lolos gitu ya. Memang kamu nggak lolos gitu. Nah ini ditanyain kenapa? Kok saya bisa nggak diterima? Semua tes IQ-nya semua baik semua lulus, cum laude semua. Dia ngomong apa? Saya rekrut di sini kan untuk calon pemimpin yang akan datang di perusahaan ini. Oke. Sekarang karakter you itu, kenapa you kalau naik bis kota, kok you nggak bayar? Oh. Jadi inilah yang menjadikan pihak pimpinan dari perusahaan yang merekrut itu mengatakan, you di sini adalah menunjukkan karakter you bahwa you akan menggunakan segala kesempatan untuk pembenaran kamu sendiri. Wow. Ini kan masyarakatnya Prancis itu kan tadi saya katakan high trust society. Masyarakat yang kepercayaannya itu tebel, gitu kan? Kamu rusak karena kamu nggak bayar. Wah. Sudah dikasih kepercayaan bahwa kamu akan bayar, ternyata kamu nggak bayar. Dan kamu nggak bayarnya itu bukan karena sekali, dua kali, karena nggak ada uangnya atau uangnya ketinggalan. Tapi you sengaja tidak untuk menghemat you punya pengeluaran. Ini menunjukkan bahwa karaktermu ini, kalau kamu jadi pemimpin, bisa value-value atau culture dari Eropa yang begitu hebat itu bisa rusak. Ya kamu bisa nularin orang. Dia takut besok kalau kamu jadi pemimpin, mungkin ada sesuatu yang harusnya dibayar karena high trust society. Dia bisa tidak bayar. Ini nama baiknya rusak dan budaya ini bisa rusak. Jadi dia tidak diterima karena karakternya, bukan karena ilmunya. Oh, wow. Om Bob, kita akan jeda sebentar. Ingat, kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 55907788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Refleksi seputar pendidikan di Indonesia masih kita diskusikan di sini. Kita lanjut lagi ya. Kemarin ada tulisan yang sangat menarik dari media cetak yang terkenal, ya. Itu juga mengatakan dia ada usul, ya mumpung ini Hari Pendidikan Nasional, dan kita tahu kan kalau memperingati Hari Pendidikan Nasional itu kita nggak pernah lagi lupa dengan yang namanya Ki Hajar Dewantara. Betul. Ternyata apa yang dia katakan itu sampai sekarang masih relevan. Ya jadi yang penting untuk mendidik manusia itu harus dimulai dari karakternya. Ya jadi dia juga nulis memberi contoh di Jepang. Ya kebetulan nih Jepang lebih terbuka ya untuk hal-hal yang seperti ini ya. Kalau di Tiongkok sana kan dikatakan itu tirai bambu, negara tirai bambu. Jadi apa yang dilakukan di sana jarang orang tahu. Ya, dulu itu ya. Sekarang sih very transparan udahan ya. Nah, Jepang itu dulu dia terkenal bahwa sampai sekarang itu orang-orang Jepang itu sekarang dianggap orang yang paling sopan di dunia. Kok bisa begitu? Nah, diselidiki nih bahwa mulai tingkat dasar pendidikan itu sudah ditanamkan bahwa kita harus menghormati orang tua. Kita harus menghormati sesama manusia. Kita harus menghormati orang yang telah berbuat kebaikan sama kita. Ya, jadi di sana you lihat anak-anak sekolah dasar itu kan pakai bis sekolah itu. Betul. Ya kalau sudah turun, dia tidak langsung lari mengejar layangan seperti di sini atau lari-lari hore-hore gitu kan. Ini sudah mau pulang rumah, enggak. Dia berbaris dengan rapi di
di samping bis. Dan dia melakukan satu ucapan terima kasih dengan menghormati, cara membungkukkan badan kurang lebih ya hampir 90 derajat itulah ya, pokoknya betul-betul. Sampai bisnya itu sudah tidak kelihatan, baru mereka serentak, baru tegak, baru masing-masing jalan pulang ke rumahnya. Wow. Ini dilakukan setiap hari kalau ada waktu jam sekolah ya, waktu hari sekolah ya, tiap hari. Nah, budaya ini ditanamkan sejak anak-anak sampai sekarang juga begitu. Ya, ada teman yang pernah ya melakukan satu tour di negara Jepang. Oke. Dari satu restoran, kebetulan restoran itu musim dingin atau gimana itu ya, kan biasanya musim dingin itu pada tidak dibuka gitu ya, tapi ini karena ada turis dari Indonesia itu dibuka. Khusus melayani turis Indonesia ini ya, karena mungkin udah janji lah gitu ya. Itu ternyata manajernya sampai ke waitersnya, sampai ke cooksnya, juru masaknya. Pada saat rombongan dari Indonesia itu rombongannya kecil lah ya, 20 orang kira-kira, naik satu bis tanggung itu mereka berjejer di depan bis ya, mengucapkan sayonara gitu. Sambil bungkuk. Sampai bis kita jauh nggak kelihatan dari mereka, baru mereka meninggalkan lokasi parkir di mana bis itu parkir. Wow. Ini kan berarti kan bukan cuma sekedar cerita yang dibegitukan itu anak didik yang SD, tapi sampai ke dunia bisnis. Ya, dunia perdagangan maupun bisnis ini juga orang-orangnya yang udah gede dan bahkan sudah ada yang umurnya mungkin sudah mendekati uzur gitu ya. Itu semua seperti itu. Bayangin. Ya, kalau kita lihat itu sidang-sidang DPR atau MPR itu ya, yang di Jepang itu Perdana Menterinya sebelum pidato dia memberi hormat sama khalayak yang hadir. Ya, dengan itu dia membungkukkan badan hampir 90 derajat itu. Nah, ini tadi penulis yang di surat kabar tadi itu mengatakan kenapa kok kita tidak seperti ini. Ya, dikatakan bahwa sekarang itu coba di SD pendidikan dasar kita itu apa yang diajarkan? Fokusnya ke ilmu. Matematiknya begini, matematiknya susah. Ibunya di rumah sampai kepalanya cekot-cekot kalau mau ngajarin, karena sepertinya kok dipaksakan harus menguasai ilmu vertikal ya, otak kanan atau otak kirinya itu ya. Kalau untuk memikir-mikir seperti itu otak kanan lah ya, otak kirinya kok sepertinya tidak terjadi. Kita lihat sekarang anak-anak kita itu kalau diberi sesuatu, apakah pernah mengucapkan terima kasih? Kalau kita belanja di supermarket atau belanja di deep store atau di mana-mana, apakah setiap karyawannya itu melayani kita dengan senyum, dengan mengatakan terima kasih walaupun kita tidak beli? Ya ada, tapi kan nggak banyak. Banyak yang tidak ketawa, banyak yang tidak mengucapkan terima kasih. Kalau kita lihat orang-orang kita di jalan itu melakukan pelanggaran, ya misalnya melanggar rambu-rambu, naik sepeda motor melawan arus. Nah, kita yang merasa loh ini kok ada orang seperti ini, terus kita mencoba negor, "Hei mas, mbok jangan kayak gitu." Jawabnya apa? Bisa-bisa kalah galak kita. Urusan lu. Wah, lu mau apa? Ini karakter-karakter ini yang menurut kita ini bukan karakternya bangsa Indonesia. Dulu nggak ada model seperti ini. Ya, jadi sebetulnya kita harus mulai dari sini dulu nih. Pendidikan dasar, jangan muluk-muluk dipaksa untuk mengerti matematik yang sulit. Harus mengerti fisika. Waduh. Padahal pendidikan dasar tuh yang diperlukan adalah satu karakter. Harus bisa kerjasama dengan temennya, harus bisa saling menghormati, bisa menghormati gurunya. Coba sekarang bayangin, berapa sekolah
yang ada di Indonesia yang tingkat dasar. Kalau guru masuk di kelas itu murid-muridnya semua berdiri mengucapin selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru, atau paling sedikit mengatakan apa kabar Pak Guru gitu kan. Berapa banyak? Banyak yang enggak. Ya. Nah, terus juga gurunya masuk, ya udah gurunya ya duduk, terus ambil buku pelajaran hari ini buka halaman sekian, gitu aja. Nah, kalau ini terjadi seperti ini gimana? Berarti gurunya juga tidak mempelajari sesuatu hal yang harus dilakukan sama muridnya. Jadi pada waktu pendidikan zaman Belanda, dan itu masih terus berlaku ya, dirasakan itu sampai tahun 60, itu selalu murid-murid itu sama guru hormat. Guru masuk ya semua berdiri. Pelajaran selesai, guru mau meninggalkan kelas, semua berdiri. Terima kasih Bu Guru. Ya paling sedikit berdiri. Gurunya keluar baru dia duduk lagi, ngambil tasnya baru siap pulang. Sekarang nggak ada. Nah ini yang salah siapa? Termasuk gurunya salah. Guru itu kan harusnya kan digugu dan ditiru toh. Jadi mestinya guru-guru kita itu juga seperti itu. Kalau you masuk di kelas, ternyata murid-muridnya masih duduk, bahkan ada yang ketawa-ketiwi macam-macam itu ya kamu harus ngomong. Guru itu harus ngomong. Hei anak-anak, mulai sekarang kalau saya masuk di dalam kelas, kamu semua harus berdiri ya, menghormati seorang guru yang akan memberikan kamu ilmu. Nah, seperti itu. Ya, terus juga pelajarannya itu budi pekerti itu juga harus. Sekarang rasanya kok pelajaran itu nggak ada. Ya, nah nanti kalau budi pekertinya jelek, sopan santunnya jelek, toleransinya nggak ada, tidak ada saling menghormati dengan sesama manusia, ini nggak ada, ya kita bisa bayangin kualitas dari orang-orang lulusan sekolah pendidikan di Indonesia itu akan kayak apa. Ya, dan orang-orang yang tidak punya dasar pendidikan, dasar akhlak, budi pekerti yang baik ini, dia juga susah bergaul. Susah untuk bisa menerima pendapat orang lain. Macam-macam ini akan merugikan kita semua. Ya, jadi kalau soal pendidikan di Indonesia ya sekarang harus cepet-cepet deh. Ya, budi pekerti, akhlak, hormat orang tua itu harus segera lagi ditanamkan. Ya, sekarang kan ada yang ngomong bahwa budi pekerti, sopan santun itu kan pendidikan yang harusnya dilakukan orang tua di rumah. Betul, pendapat ini nggak salah. Namun sekarang dunia usaha atau persaingan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia itu persaingannya juga makin ketat. Ya, jadi orang tua itu juga sibuk, ya, juga sibuk mencari nafkah agar supaya kehidupan rumah tangganya itu bisa cukup, syukur-syukur bisa lebih. Jadi untuk mendidik anak-anak lagi ini memang banyak yang punya pikiran ini sekolahan akan membantu mendidik anak-anaknya untuk menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Ya, manusia Indonesia yang seutuhnya ini dari dulu itu sudah dinyanyikan sangat merdu dari semua pejabat. Ya, tapi itu hanya dinyanyikan saja karena pelaksanaannya di lapangan kayak apa? Ya, kalau kita dikatakan kurang baik ya kita harus jujur bahwa pendidikan kita di sekolah dasar pun kurang baik. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Dan jangan lupa, kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Ingat, Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan segera kembali. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita lanjutkan lagi diskusinya seputar dunia pendidikan di Indonesia. Kalau pendidikan di Indonesia masih bisa dibilang kurang, sebenarnya ini salah siapa ya? Ini sulit dikatakan mana yang salah ya. Kita merasakan bahwa ada yang salah, tapi mana yang salah? Itu susah. Ya.
sekarang juga guru-guru kita itu hatinya itu sering lemah lembut. Cinta sama anak-anak. Ya. Jadi kalau ada anak-anak salah, ini kemungkinan yang salah yang didik juga ini. Anak-anak itu tidak boleh dikasih stres. Jadi kalau dia salah, ya sudah dia omongin saja dengan pelan-pelan. Itu salah, besok jangan salah lagi ya Le. Ya memang manusia itu kan bisa salah ya. Ya udah nggak apa-apa lah, jangan nangis, nggak apa-apa. Ya besok jangan begitu lagi ya. Kalau besok sudah salah lagi ya ngomongnya juga begitu lagi. Ya kalau kita ingat dulu tahun 60-an, anak-anak itu paling takut sama gurunya. Sekarang relatif nggak ada yang takut sama gurunya, malah gurunya sering-sering dibikin bahan lelucon. Atau bila perlu dijebak kursinya, dicopot ganjelnya, jadi kalau gurunya duduk bisa jatuh. Nah, itu banyak terjadi itu. Ya, lah jadi guru-gurunya juga hatinya kurang kuat. Dia tidak sadar bahwa yang namanya stres terhadap hubungannya dengan prestasi itu dia juga belum paham. Taunya karena juga dosen-dosen atau orang lain yang ngomong sama dia itu hati-hati, anak-anak itu jangan stres. Kalau stres nanti nggak bisa belajar. Ya memang betul, orang tidak boleh stres. Kalau stres bisa mengakibatkan kerugian untuk anak itu, ya betul. Tapi stresnya itu sebesar berapa? Ya kalau orang dimarahin itu masih tetap diem, masih ketawa, besok melakukan kesalahan lagi, berarti itu kan bukan stres. Ya, itu kebangetan. Itu bukan stres tuh, berarti marahnya kurang kuat. Ya, jadi sebetulnya ini kan guru tuh juga harus dibekali dengan bagaimana mengukur tingkat mampunya dari murid-muridnya itu menerima tekanan atau stres tadi itu. Ya, itu harus dikasih pembelajaran yang praktis ya. Jadi jangan pakai teori-teori. Kalau dikasih stres itu nanti begini, ini nggak usah, coba aja deh. Ya dikasih tahu aja deh. Ya tingkatan-tingkatan stres itu yang paling rendah apa? Yang paling rendah dibiarin. Ya kan, kalau ada orang berbuat salah dibiarin, itu tekanan stresnya 0 kan. Nah, dibiarin kok. Misalnya kalau gurunya ngajar terus muridnya tinggal mainan game, mainan HP, gurunya diem aja, berarti itu stresnya 0 kan. Betul. Nah, kalau pakai stresnya 0 kan nggak mungkin orang itu bisa baik karakternya. Ditingkatkan, ini dibelajari tingkat berikutnya. Kalau dibiarin itu kalau untuk kalau untuk murid-murid SD ya, dipanggil. Misalnya namanya Amir ya. Amir, kemari. Kamu tadi kok begitu, kenapa? Ini kan kamu nanti jadi bodoh. Ya. Nah, ini gaya ngomong. Jadi dipanggil, dikasih pembinaan ya. Okay. Kan seneng guru dibilang membina itu kan seneng ya. Pembinaan. Besok kok salah lagi. Nah, berarti karena stresnya nggak ada rasanya, bagi dia bukan stres. Dipanggil malah seneng, dianggap lebih disenengi sama gurunya. Panggil lagi. Ngomongnya bukan seperti tadi. Ngomongnya, kamu tuh gimana toh? Kemarin udah dikasih tahu kok kamu masih salah. Memangnya kamu mau bodoh? Memangnya orang tuamu nanti kalau kelihatan kamu bodoh, dia seneng. Kamu mau jadi orang yang pintar apa bodoh? Pasti jawabnya mau jadi pintar gitu kan. Udah jadi tugas kan. Makanya besok kalau kamu mau jadi pintar, mulai sekarang kalau kamu di sekolahan lagi ikut pelajaran bapak atau ibu ya, itu tidak boleh mainan game misalnya gitu. Nah, besok dia mainan enggak? Kalau masih mainan? Masih mainan berarti saya punya gertaan ini nggak ada artinya. Bagi dia bukan stres. Masih dianggap angin lalu. Omongan ibu guru ini kan cuma di depan. Ternyata saya dibiarin terus gitu. Nah, nih maju lagi, pakai tekanan yang lebih keras lagi. Misalnya kalau tadi udah dimarahin seperti itu nggak bisa. Mulai sekarang kamu tidak boleh duduk. Kalau saya punya pelajaran, kamu harus berdiri di depan kelas.
biar malu. Ini kalau anak-anak kalau berdiri di depan kelas kan dilihatin sama anak-anak lain yang duduk itu kan malu. Thanksin ya. Nah, harus kamu berdiri di situ dalam situasi atau dalam sikap yang tegak. Ya, seperti kalau kita baris berbaris tegak itu kan lama. Istirahat di tempat itu kan santai. Ya, ini suruh tegak. Nah, bagaimana? Kalau dia kapok, ya besok udah tidak berani mainan game lagi. Lah berarti tingkat ketahanan dia menerima stres adalah di situ. Nah, ini dipakai terus. Nah, karena guru itu tugasnya kan, ini kan orang itu kan nggak sama. Nah, tugasnya guru juga gini. Oh, si Amir tadi paling takut kalau dapat hukuman berdiri di depan kelas. Catat. Ya, si Novel itu paling takut kalau diselentik kupingnya. Misalnya begitu, catat. Itu. Loh, Om Bob, kalau pakai sistem seperti itu, tiba-tiba ada orang tua yang marah gitu, terus gimana dong? Nah itu, kita kan ngomong bahwa untuk menuju satu sukses itu tidak bisa tergantung gurunya doang. Ya harus juga tergantung dari semua situasi, itu harus mendukung guru. Yang tahu lapangan bagaimana mendidik anak ini, namanya tadi Amir atau Novel tadi itu kan gurunya tadi itu. Ya diberi kebebasan dia. Jangan malah ada peraturan. Guru dilarang memberi hukuman fisik kepada anak didiknya. Wah, ini kan peraturannya kan bikin susah. Padahal kalau tidak dikasih hukuman fisik seperti tadi misalnya diselentik. Hukuman fisik untuk anak-anak itu kan bisa diselentik, Dijewer. jewer. Ya makanya kan juga harus ada ukurannya. Jangan dijewer sampai kupingnya coplok. Atau digigit seperti Mike Tyson dulu itu ya, sama Holyfield hampir kalah, kupingnya digigit. Itu nggak tahu yang ngajarin siapa itu ya. Terus tangannya itu dipakai garisan, penggaris. Ya dengan ukuran-ukuran tertentu yang jangan membahayakan. Jangan sampai luka, jangan sampai keluar darah, ya, jangan sampai sakitnya kebangetan, sakit sekali sehingga jalannya pincang-pincang. Itu ya nggak boleh. Tapi tetap harus yang namanya hukuman itu kan sakit. Bokongnya diceter gitu, merah ya enggak apa-apa, kan enggak mati. Enggak luka. Tapi kan dia takut. Tujuannya kan dia bikin takut. Betul. Karena anak didik kita itu belum bisa diberi pengertian secara logika. Kenapa kok nggak boleh begini? Kamu kalau mau jadi pinter, kamu nggak boleh begitu. Dia tuh belum tahu nak pinter itu apa. Ya, jadi pokoknya kamu kalau seperti ini melanggar aturan ya. Kalau melanggar aturan kamu akan dihukum. Takut ya wes, besok dia tahu. Kalau udah gede dia jadi tahu. Oh ya, ternyata bu guru itu baik lah. Kalau dulu saya nggak disentik, dijewer atau dipakai penggaris itu, mungkin saya sekarang jadi preman. Kan gitu. Lah peraturannya juga jangan. Guru dilarang memberi hukuman fisik, kurang. Harus dilarang memberi hukuman fisik yang membahayakan dan menyebabkan luka berdarah. Harus ditulis begitu. Nah sekarang enggak. Jadi kalau ada pakai garisan, ya sakit yuk. Muridnya itu kan anak kecil itu kan biasa koloan ya. Suka mengadu. Ya, ngadu sambil nangisnya itu ratapan anak tiri gitu. Terus orang tuanya marah. Datang ke sekolahan, ternyata orang tuanya itu mungkin pejabat gitu ya. Lah oknum pejabat ini marah-marah di sekolahan, kepala sekolahnya dicari. Mana itu kepala sekolahnya? Ini gurunya kok kenapa kurang ajar sama anak saya? Anak saya dipukul sampai sakit. Nah, terus kepala sekolahnya juga takut. Maaf pak. Langsung gurunya dipanggil, dipecat. Nah, misalnya begitu. Lah ini namanya peraturan maupun orang tuanya maupun kepala sekolahnya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh guru itu yang dianggap baik menurut dia. Nah ini kan persis seperti di dunia pengadilan kita kan. Hakim itu adalah memutuskan berdasarkan hati nuraninya dia, mewakili Tuhan. Oke. Ya, jadi hakimnya itu mempunyai hak subjektivitas yang dianggap objektivitas. Ya, jadi apapun yang diputuskan hakim itu diamini, setuju. Nah, kenapa di dunia pendidikan ini guru tidak ada posisi seperti itu terhadap murid-muridnya yang di dalam kelas? Kalau dia ngasih hukuman fisik yang tidak membahayakan itu kok malah dipecat?
gara-gara ada orang tuanya yang oknum tadi itu yang marah-marah. Harusnya orang tua itu memberi dukungan. Betul Mir, betul Novel. Kalau kamu salah, ya kamu akan dihukum. Itu konsekuensinya. Jadi orang tuh harus begitu. Maka kamu jangan berbuat salah. Ikutlah aturannya yang sudah diberikan sama gurumu. Ini salah satu contoh. Ya, nah sekarang kita coba aja. Lihat dah di dunia pendidikan kita sekolah dasar tuh begitu apa enggak? Kalau masih terjadi seperti ini, nah itu yang harus diperbaiki. Nggak usah muluk-muluk, itu dulu aja. Kalau gurunya sudah bisa memberi contoh yang baik, istilahnya kerennya sekarang kan untuk murid itu kan juga ada reward sama punishment ya kan. Iya. Rewardnya itu kalau bagus nilainya ulangan nilainya 7, 8, 9, 10. Kalau jelek ya nilainya 2 atau 3. Ini tidak dilaksanakan dengan baik. Banyak itu kepala sekolah itu kalau ada ujian, bagaimana hasil ujiannya? Tanya sama guru-gurunya. Pak, jelek ya? Udah dikatrol. Ya, dikatrol nilainya. Supaya kelihatan bahwa sekolah di tempat kita itu muridnya pinter-pinter. Ini pinter di atas kertas ya. Nilainya katrolan semua. Nah, tapi ini kan yang salah bukan kepala sekolahnya. Kepala dinasnya itu juga ada yang begitu. Dia pikir kalau di wilayahnya dia itu rata-rata kelulusannya itu nilainya berapa, itu dinilai sama atasannya lagi bahwa kamu berarti nggak bisa membimbing, tidak bisa membina sekolahan-sekolahan yang di bawah dinas kamu itu untuk menjadi pinter. Semu, katrol saja. Nilai kelulusannya matematik kalau 4 dianggap lulus, gimana? Nah tapi ini sudah berlaku lama. 20 tahun ini sepertinya ini sudah terjadi terus. Jadi sekarang kalau orang yang misalnya loh ya SMA kelas 3 terus bahasa Inggrisnya itu nggak bisa apa-apa ya, itu terus sekarang tidak dinaikkan bahasa Inggrisnya, ya nanti banyak murid-murid yang mogok semua kan. Salah siapa? Well, Om Bob, kita akan break dulu sebentar, tapi kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Terima kasih Anda masih mendengarkan Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Kita lanjutkan lagi diskusi seputar dunia pendidikan di Indonesia. Kalau menurut Om Bob, apa sih yang harus segera dilakukan untuk memperbaiki dunia pendidikan kita ini ya? Nah ini harus cepat-cepat. Harus ada satu rescue. Ya, rescue itu artinya keadaan darurat. Jadi guru-guru tuh harus ngajar 2 kali. Kalau biasanya cuma ngajar 4 jam sehari, sekarang dia harus ngajar 8 jam. 4 jam itu untuk mengejar ketinggalannya tadi itu. Ya, bayangin aja sekarang. Kalau kita ketemu sama orang di pinggir jalan yang kelihatannya itu masih usia sekolahan, ya atau anggaplah sudah mulai bekerja lah ya. Oke. Itu ada kejadian. 1/2 itu apa? Itu nggak ngerti. Dipikir 2 kali malahan. 1/3 itu apa? Dipikir 3 kali. Dia itu tidak ngerti kalau separuh itu bisa dikatakan 1/2. Setengah itu adalah 1 dibagi 2 atau 1/2 atau separuh bahasa Indonesianya. Ini nggak ngerti. Itu lulusan, maaf, tingkat SMA. Nah, Miris ya. miris sekali kan. Berarti ini gimana ini guru-guru kita ini? Terus ini sekolah menengah kejuruan. Oke. Ya sekarang tuh kalau orang dikatakan lulusannya apa? SMK. Kita harus tanya lagi loh. K-nya apa? Maksudnya kejuruannya itu apa? Oke. Ada boga, otomotif, komputer, gagah. Yang bilang otomotif itu ditanya, coba, kamu sudah pernah tahu nggak cara kerjanya mesin mobil itu gimana? Kalau rusaknya ini apa yang harus dilihat macam-macam? Nggak ngerti. Yang kejuruan listrik itu 3 tahun ya, udah lulus ya. Kamu berani nggak masang instalasi listrik yang sederhana aja? 3 lampu, saklarnya ada 2, taruh sana sama sini, ada stop kontaknya.
Nggak berani? Loh, kok nggak berani apa? Nggak bisa? Loh, kok nggak bisa apa? Jadi waktu sekolah itu cuman diajari di atas kertas. Ini loh masaknya gini-gini nggak pernah praktek. Namanya kejuruan kok nggak praktek. Ini kenyataan. Coba you cek orang yang lulusan kejuruan itu. Lah ini kan begini. Wah, takut kesetrum Pak. Loh gimana? Kalau memang sudah sekolah kejuruan itu tahu mana yang nyetrum, mana yang tidak. Kalau ada yang nyetrum tuh, kalau mau supaya tidak nyetrum, alas kakinya jangan yang bersifat kondusif. Pakai alas sandal yang dari karet, yang tidak basah. Itu tidak nyetrum. Yang satu kalau positif, yang negatifnya jangan dipegang. Kalau dipegang yang nyetrum. Itu pengetahuan dasar dari kejuruan listrik. Nah bayangin lulusan otomotif dari STM ternyata nggak pernah tahu kayak apa, cuman dilihatin gambarnya. Tapi ya tidak semua ya. Ada yang baik. Ya contoh itu di Solo itu ada sekolah teknik mesin bagus ya. Karena itu kan dulu itu sekolah bantuan dari Switzerland ya. Itu guru-gurunya banyak orang asing juga di sana dan alat-alatnya komplit. Jadi kalau memang harus melihat sekolah itu melihat jangan dipukul rata. Tapi kebanyakan itu seperti itu. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Coba kalau ada orang ketemu di jalan, you tanya iseng-iseng tanya deh ya. Ditanya aja sederhana, misalnya itu apakah loper koran, apakah itu waiters ya, pelayan toko. Yang kelihatannya kan lulusan SMA semua itu. Coba aja ditanya 7 kali 8 berapa? Ada 5 pertanyaan yang seperti itu. Coba yang bisa jawab cepat siapa? Dia akan mikir, pakai tangan mikir tuh 7 dik bisa salah. Padahal itu 7 kali 8 berapa? Itu 56. Itu harus langsung dipikir. Orang usah dipikir sudah bisa jawab. Kalau memang kamu bekerja. Ini yang susah. Ya, lulusan dari sekolah kejuruan perkantoran, hebat lah. Suruh bayar pajak, ngisi formulir pajak itu nggak bisa. Karena nggak pernah diajari. Suruh bikin invoice. Semuanya kejuruan ekonomi. Invoice itu apa ya Pak? Nggak tahu. Nah ini sekolahan kita tuh kayak apa? Ini yang repot. Ya, jadi ini perlu dipikirkan sistem rekrutmen gurunya, sistem kontrolnya bagaimana. Itu harus dipikirin semua. Kita kalau boleh nekat memang kebanyakan pendidikan di Indonesia ini sudah runyam. Jadi kita waspada dan harus hati-hati dengan kenyataan ini. Jadi kalau kita punya anak yang masih dalam usia pendidikan, orang tua memang harus melihat dengan betul. Ya, jangan percaya dengan gurunya, jangan percaya dengan sekolahannya. Harus kita lihat sendiri. Kalau memang itu jelek, harus berani ngomong baik sekolahnya. Kalau sekolahnya repot, ya dipindah sekolahnya. Dipindah Om Bob, apakah itu sebuah solusi? Nah ini repot juga. Karena kemarin di DKI itu keluar ya bahwa sekarang sekolah itu mulai dirombak lagi sistem penerimaan murid barunya. Kalau dulu model rayonisasi, ya sekarang rasanya wah ini rayonisasi agak susah, mau dibuka tidak pakai rayonisasi. Tapi di daerah-daerah itu ada yang kalau KTP atau kartu keluarganya itu bukan di wilayahnya, walaupun orang itu domisilinya di wilayah itu, kalau mau sekolah masuk SMP di sana tidak boleh, karena kamu kakaknya bukan dari kota tersebut, kakaknya adalah kota lain yang jaraknya kurang lebih 100 kilo misalnya seperti itu. Jadi kamu nggak boleh daftar di sini. Padahal domisilinya di situ, kerjanya di situ. Ini nggak boleh. Ini kan juga susah. Nah, sekarang yang perlu dipertanyakan lagi tadi itu yang di DKI. Katanya untuk pemerataan maka guru-guru yang pinter ngajar akan disebar kemana-mana. Jadi semua sekolahan akan mendapat guru-guru yang dinilai pinter. Tujuannya apa? Supaya semua menikmati guru yang pinter. Diharapkan murid-muridnya semua nanti jadi pinter-pinter. Jadi murid tidak usah kejar cari sekolah favorit, karena gurunya sekarang yang pinter-pinter dipindahin ke tempat-tempat lain. Supaya pemerataan. Boleh dikatakan ini juga tidak betul kebijaksanaannya. Ini kan menghilangkan kompetisi. Nggak boleh.
Justru anak sekolah itu jiwanya harus dilatih untuk berkompetisi. Karena orang kalau tidak bisa berkompetisi, nanti dia masa depannya, kehidupannya yang akan datang itu tidak bisa menang. Karena memang sekarang zamannya kompetisinya kuat. Ini malah kompetisinya dihilangkan. Mestinya nggak benar. Mestinya ya biarin ada yang sekolah favorit sama sekolah yang tidak favorit. Biar murid-murid itu kalau punya tujuan untuk menjadi sukses, harus pinter, dia harus cari sekolah favorit. Favorit itu biasanya kalau mencari murid yang nilainya top-top itu digratisin malahan. Nah, biar murid-murid sekolahan lain itu belajar betul, didorong dengan orang tua. Kalau kamu nanti pinter baru bisa masuk sekolahan favorit itu. Nah, sekarang kamu harus belajar betul. Kalau orang lain belajar 2 jam, you harus belajar 4 jam. Gitu kan. Orang lain belajar 3 jam, you 6 jam. Bangun tidur pagi-pagi, you bangunnya lain murid yang pintar itu bangunnya jam 6, lu bangunnya jam 5. Belajar, bukan bangun terus cuman lihat TV. Bukan begitu. Jadi menghilangkan kompetisi itu adalah tindakan yang salah. Zaman sekarang kompetisi diperlukan. Semua perlu berkompetisi agar supaya masa depan itu lebih enak dilalui. Terus masalah lainnya apa lagi, Om Bob? Ya, saya kira ini waktunya sudah habis kan. Ya, terlalu banyak ini urusan di dunia pendidikan ini. Terlalu banyak. Ya, kita harapkan pendengar kita kalau memang ada sesuatu yang perlu disampaikan, jangan ragu-ragu. Hubungi itu tadi nomor WhatsApp-nya agar supaya diskusi kita akan makin lebih menarik, lebih bermanfaat untuk banyak orang agar supaya dunia pendidikan kita yang sedang terpuruk ini harus menjadi lebih baik ke depannya. Yes. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. YouTube channel juga bisa Anda ikuti di Om Bob Indonesia. Pastikan Anda sudah subscribe ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.